So guys, welcome back to Up to Date Edian Channel. Nama gue Greg dan kali ini gue mau nge-review Samsung seri A yang udah nyaris resmi di Indonesia kurang lebih 2 bulan, yaitu Samsung seri A71. Kira-kira apakah HP ini layak dengan harga Rp6.099.000? Make sure kalian nonton sampai habis. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang dan boleh bantu juga dengan like dan subscribe channel ini kalau suka dengan videonya. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Jujur waktu pertama kali gue ngeliat HP ini kok mirip kayak Samsung Note 10 Lite dan bahkan Samsung S20 Ultra ya. Yang artinya bagus sih, Samsung memang fokusin ke segi desain juga walaupun ini seri A. Lanjut untuk ukuran layarnya, punya layar yang besar banget yaitu 6,7 inch dengan aspek rasionya 20:9 yang masih cukup oke lah kalau memang harus mengoperasikannya pakai satu tangan. Tapi memang gue anjurin sih enaknya pakai 2 tangan karena ini layar beneran besar banget. Untuk tipe layarnya pakai Super AMOLED Plus. Jadi warna yang dihasilkan memang vibrant dan kontrasnya juga ngangkat banget kalau mau dibandingin sama Super AMOLED biasa. Otomatis ini hasil warnanya udah bener-bener gak ngecewain sama sekali lah ya, karena ini di-upgrade. Untuk ketahanan layarnya gimana? Udah pakai Corning Gorilla Glass 3 plus dapat free screen protector bawaan. Bahan material back cover dan frame-nya terbuat dari polikarbonat yang oke lah menurut gua udah solid. Sedangkan desainnya membawa pattern yang bisa gue bilang tuh kayak origami pattern. Jadi kelihatan kalem tapi catchy. Sedangkan untuk feels-nya menurut gue ini masih enak untuk digenggam lama-lama karena pinggir kiri kanannya udah dibuat melengkung. Oh iya, buat kalian yang tanya berat HP ini tuh seberat apa bang? Karena ukuran layarnya kan 6,7 inch. Menurut gue HP ini tuh masih relatif enteng karena bahan materialnya pakai polikarbonat dan HP ini juga tipis banget. Jadi beratnya itu cuma 180 gram aja. Chipset yang digunakan Samsung A71 versi global dan versi Indonesia adalah Snapdragon 730 tanpa G. Dengan sisa fabrikasinya dibuat ukurannya 8 nanometer. Jadi udah kencang, efisien, dan hemat daya juga. Untuk Antutu skornya bisa hit di angka 249 ribuan yang udah tinggi banget. Tapi gimana performance in real life-nya? Gue ngetesin pakai game PUBG, bisa dapat settingan grafik di balance dengan opsi framerate ultra yang paling tertinggi itu ya. Bagus banget sih, konsistensi FPS bagus juga, frame drop signifikan gak terlalu berasa, gyroscope juga lancar banget gak ada delay, dan yang pasti tidak ada multitouch isunya. Pokoknya aman banget. Dan untuk suhu temperatur kalau dipakai push rank main berjam-jam juga masih oke kok, nggak panas-panas amat. Panasnya masih wajar lah. Sedangkan game kedua yang gue tes adalah PES 2020, itu sangat playable banget juga, gua nggak ada komplain. Pokoknya chipset ini masih oke lah untuk dipakai game-game berat zaman sekarang. HP ini cuma punya satu varian aja yang masuk di Indonesia, yaitu 8/128GB. Dengan teknologi RAM-nya udah pakai LPDDR4X dan internal memorinya pakai UFS 2.1. Jadi selama gue pakai HP ini, multitaskingnya tuh benar-benar aman banget. Nggak ada yang animasi stutter, nge-lag, ataupun tidak ada. Aplikasi yang running in background juga bisa banyak banget. Dan bahkan beberapa aplikasi gue bisa load tanpa harus nunggu loadingnya ulang selama nggak ditutup di recent apps. Terus akses file sana-sini juga bisa berjalan dengan baik berkat UFS 2.1-nya. Pokoknya mantep lah. Pas HP ini keluar dari box, softwarenya udah run di Android 10 dengan tampilan antarmukanya pakai One UI 2.0. Jadi gestur full Android 10 tersedia. Pindah aplikasi sana-sini bisa berjalan dengan gampang banget. Animasi buka tutup aplikasi bisa berjalan dengan mulus. Dan terakhir ada focus mode on. Jadi fungsinya bisa memberikan kita waktu untuk lebih produktif sesuai waktu yang udah kita set sendiri pastinya. Jadi ya focus mode ini berguna buat kalian yang susah untuk lepasin HP tapi mau produktif juga. Mantep lah. Kamera belakang di HP ini membawa setup quad kamera dengan primary lensnya menggunakan resolusi 64 megapiksel sensor Samsung GW1 ISOCELL, 12 megapiksel ultra wide angle, 5 megapiksel macro lens, dan terakhir 5 megapiksel depth sensor. Untuk hasil foto di kondisi daylight menurut gue overall udah bagus. Tapi kalau soal warna menurut gue sedikit kurang akurat atau kurang kayak seperti apa yang kita lihat lah. Karena sedikit udah di color grade gitu. Yang itu bagus sih buat beberapa orang yang pengen foto instagramable, tinggal langsung post aja karena nggak perlu diketak-ketik lagi warnanya. Tapi untungnya detail juga masih dapet dan range juga udah bagus. Sedangkan untuk low light-nya sekarang gimana? Menurut gua warnanya juga natural, detailnya masih cukup oke lah. Tapi saran gua kalau kalian mau foto di kondisi yang kurang cahaya atau low light, make sure kalian nyalain fitur night mode.
Night mode bisa ngangkat detail dan ngangkat warna. Ya walaupun memang kalau kalian zoom sedikit, hasil foto itu kayak ada extra sharpening ya, tapi nggak masalah. Dan by the way, fitur night mode-nya bisa jalan di lensa ultrawide dan kamera depannya juga yang overall udah bagus. Oh ya, ngomongin kamera depan, HP ini punya resolusi 32 megapiksel yang pertama kalinya harus gue bilang ini kamera terbaik sih untuk Samsung seri A ya. Karena gue melihat improvement dari segi warna, walaupun masih sedikit pucat, tapi kalau kalian foto di bawah terik matahari, skin tone itu kelihatan natural banget. Edge detection, live focusnya juga bagus. Overall, gue udah melihat improvement dari Samsung untuk kamera depannya. Nice. Tapi memang harus diperbaikin sedikit lagi lah soal skin tone-nya. Kalau soal untuk perekaman video, kamera belakang untuk di atas Samsung A50 lah ya, gak pernah ngecewain hasilnya. Di primary lens hasilnya stabil, detail dapet, dan bahkan stabilnya itu bisa ke ultrawide-nya juga, yang bikin hasil video berasa pakai gimbal. Padahal ini bener-bener cuman handheld dan stabil banget. Oh ya, ada satu fitur yang baru, akhirnya kamera depannya punya ACE atau ada stabilisasinya. Jadi buat kalian para content creator yang mau bikin konten tapi cuma mau bawa HP aja, ya ini cocok banget karena bisa dipakai vlog dan kamera belakangnya juga udah bagus. Kapasitas baterai di HP ini yaitu 4500 mAh yang overall selama pemakaian gue setiap harinya nggak pernah ngecewain. Karena dalam sekali nge-charge bisa bertahan dari pagi sampai malam. Screen on time yang gue bisa dapet kalau pemakaiannya intens banget itu di angka 8 jam 14 menit. Itu udah dipakai main PUBG nonstop, scrolling Instagram, nonton YouTube, pokoknya udah heavy usage banget. Dan kalau misalkan dipakai santai pun bisa bertahan 1,5 harian lebih. Pokoknya mantep lah, nggak usah sering-sering nge-charge. Kalau baterai udah awet, sekarang gimana nge-charge-nya? Pertama-tama gue mesti kasih tahu ke kalian kalau HP ini masih pakai Type-C, jadi bisa colok bolak-balik plus kekinian juga. Dan kedua, HP ini udah support teknologi super fast charging dengan max outputnya mendukung sampai 25 watt. Jadi gue coba charge dari angka 5 ke 100% makan waktu hanya 1 jam 29 menit, yang menurut gue ini udah cepet untuk kapasitas baterai 4500 mAh loh ya. Dengan catatan, kalau kalian nge-charge ya jangan dimainin aja. Dan by the way, Brick Fast Charging atau Super Fast Charging-nya udah di-include juga di dalam box pembelian. Karena tipe layar di HP ini udah pakai Super AMOLED Plus, otomatis sensor sidik jarinya udah ada di dalam layar. Yang performance-nya menurut gua akhirnya ini udah cepet dibanding seri A lainnya yang udah mengadopsi fingerprint in display. Tapi menurut gua juga ini masih bisa diimprove lagi. Biar makin cepet aja, karena gua rasa ini cepetnya udah cepet aja. Sedangkan untuk face recognition-nya gimana? Menurut gua udah cukup cepet kok. Dan ada animasinya yang keren juga sih. Untuk expansion-nya membawa triple slot tray, yang artinya kalian bisa pakai dual SIM yang mendukung dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support. Dan kalau dirasa internal memori 128GB nya kurang cukup, bisa di-upgrade karena HP ini punya micro SD slot khusus yang bisa di-upgrade sampai 512GB atau setengah tera. Nah, fitur ini akan kepake banget buat orang-orang yang sering naik public transportation dan diwajibkan harus bayar menggunakan kartu atau kita kenal sebagai transaksi cashless. Ya, fitur NFC atau Near Field Communication di HP ini tersedia. Jadi kalian bisa ngecek saldo Breezy, e-money, Flash, dan bahkan kalau kalian adalah pengguna e-money, bisa top up saldo langsung lewat HP kalian tanpa harus ke gerai offline manapun. Dan bahkan juga HP ini tersedia Samsung Pay yang didukung sama Dana. Jadi kalau misalkan kalian mau bayar belanjaan, bayar makanan, ya bisa langsung dari Samsung Pay. Sisanya kayak OVO dan Gojek akan menyusul, katanya sih ya. Ada satu fitur yang rata-rata ada di HP Samsung dengan harga 3 jutaan di atas yang nantinya akan sangat kepake dan ngebantu banget, yaitu fitur Always On Display. Jadi kalian bisa ngecek tanggal, jam, baterai, dan notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya, which is itu convenient banget dan bisa gue bilang ini pengganti LED notification. Bahkan, Always On Display-nya juga bisa kalian custom sesuai preferensi kalian. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Samsung A71 dan gue alamin sendiri selama jadiin HP ini sebagai daily driver. Tapi gue mesti kasih tahu juga apa yang jadi kekurangannya, karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna. Oh ya, by the way, HP ini punya kekurangan yang cukup sedikit. Jadi langsung aja ke kekurangan pertama. Speaker di HP ini menggunakan single button firing speaker yang overall kualitas suaranya menurut gue oke aja.
Bass clarity memang masih berasa, tapi untuk bass dan kualitas suaranya kurang kenceng dan gak berasa sama sekali. Ya, apalagi ketika gue lagi pakai main game, itu kurang nendang banget rasanya atau kurang greget lah. Apalagi ketika kalian main PUBG, kurang kedengeran step musuh. Ya, walaupun memang masih ada jack 3.5, tapi kan ini harga di atas 5 jutaan. Harusnya udah pakai sistem stereo speaker. Dan by the way, ini dia live testnya di volume 100%. Kita mulai aja langsung ya. Gimana? Coba kalian komen di bawah untuk kualitas suara speakernya ya. Bodi di HP ini tuh udah tipis, sampai-sampai bump kameranya nonjol dan berasa banget kalau ditaruh di meja tanpa casing. Itu goyang-goyang dan gua ngeri kalau lensa kameranya akan lecet. Jadi make sure kalian pasangin casing supaya bump kameranya hilang dan nambah extra protection. Oh iya, ada harapan sedikit dari gua, yaitu bodi di HP ini memang udah solid banget, tapi at least dipakein kaca lah karena mengingat harganya di atas 5 jutaan, bahkan udah nyentuh 6.099.000. Oh iya, by the way, gue mesti kasih tahu juga ke kalian kalau HP ini belum dapat sertifikat IP rating apapun. Jadi jangan coba dimainin di dalam air atau dibawa ke dalam air ya, karena bahaya banget. Warranty akan void dan gak ditanggung sama garansinya. Perekaman video di HP ini tuh memang mendukung sampai 4K resolusinya, baik di kamera depan, belakang, maupun lensa ultrawide-nya. Tapi sayang, harus gue bilang videonya tuh kurang stabil. Ya walaupun memang tajam, tapi nggak stabil. Apalagi buat kalian yang mau beli HP ini khusus buat bikin konten. Jadi mesti beli ekstra gimbal lagi kalau mau record di resolusi 4K ya. Saran gue sih turunin aja ke 1080p biar hasil video bisa lebih stabil seperti yang udah kalian lihat tadi. Tapi gue berharap semoga Samsung bisa nambahin ACE atau stabilisasi di resolusi 4K-nya ya. So guys, itu dia video review Samsung A71. Intinya HP ini memang sangat bagus banget. Dan peningkatan dari A70 kemarin ya berasa lah ya. Tapi kalau ditanya apakah HP ini so worth it itu? Well, dengan harga 6.099.000 menurut gua HP ini tuh worth it aja. Worth it buat orang-orang yang pengen ngerasain HP flagshipnya Samsung dengan harga yang cukup affordable. So, thank you for watching. Jangan lupa like video ini sekaligus subscribe dan nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay updated with up to date.